bersamaku dan bersama rohmu. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari, para saudara yang terkasih dalam Kristus, pada sore hari ini kita sama berkumpul untuk merayakan iman kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melibatkan kita dalam misinya. Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk melaksanakan misinya dalam panggilan perutusan kita masing-masing. Dan pada sore hari ini kita bersyukur atas rahmat imamat yang Tuhan limpahkan bagi hambanya ini sepanjang 25 tahun. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam perjalanan pelayanan sebagai seorang imam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 25 tahun perjalanan sebagai seorang imam tentu ada pengalaman suka dan duka. Pengalaman suka dan duka telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan seorang anak manusia. Demikian juga saya sebagai seorang imam. Kita bersyukur dalam peristiwa-peristiwa seperti itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah mengutus, Tuhan juga yang akan menyertai. Keyakinan ini sungguh saya alami, saya rasakan sepanjang perjalanan sebagai seorang imam Tuhan. Maka pada momen penuh syukur ini, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan bagi diri saya, bagi kita semua. Dan mari kita mohon semoga kasih setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan terus dinyatakan sepanjang perjalanan pelayanan sebagai seorang imam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka mari pada awal perayaan ini dengan rendah hati kita memohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak dalam perayaan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Rauh Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas panggilan dan perutusan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Kami bersyukur atas rahmat imamat yang Engkau limpahkan bagi kami hamba-Mu yang lemah dan rapuh untuk mewartakan kerajaan bagi sesama. Kami mohon, bukalah mata hati kami untuk mendengarkan suara-Mu dalam setiap peristiwa yang kami jumpai, sehingga dapat menjadi tanda cinta-Mu yang meneguhkan dan meyakinkan bahwa Engkau selalu berjalan bersama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Adapun Musa, ia bisa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau
apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada Timotius. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa itu pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata,
Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela jala-jalanya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore semua. Berhubung karena saya tidak punya bahasa Batak sama sekali, maka perkenankan saya untuk berkhotbah dalam bahasa Indonesia. Semua mengerti kan? Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mungkin saya diminta berkhotbah sore ini karena saya dengan Pastor Chris berasal dari pulau yang sama, bicara bahasa yang sama, dan pada kesempatan ini kami berada bersama-sama di tempat ini. Maka saya merasa ini sebuah kehormatan yang besar bahwa saya boleh berdiri di hadapan seluruh umat atau sekurang-kurangnya jemaat yang hadir untuk mengungkapkan sedikit perasaan hati yang saya miliki sebagai seorang rekan imam, sebagai kakak dalam serikat, dan juga sebagai teman seperjuangan dari latar belakang yang sama. Awal September tahun 1998, saya kebetulan berlibur ke rumah. Lalu di rumah saya menemukan sebuah undangan untuk menghadiri, undangan untuk keluarga saya maksudnya, untuk menghadiri tabisan beberapa imam waktu itu, antara lain Pastor Chris. Tabisan dilakukan di kampungnya, dan kenangan yang saya ingat adalah kami berpesta di satu lapangan yang berdebu karena bulan-bulan itu kemarau sungguh di daerah saya dan lapangan itu baru diratakan, maka debu tak terhindarkan. Tapi saya melihat sukacita umat yang hadir dan kami semua yang memberikan dukungan bahwa dalam situasi seperti itu faktor-faktor atau halangan-halangan sering dilihat sebagai masalah kecil. Lalu kita memusatkan perhatian pada perayaan besar, yakni tabisan adik-adik. Saya yakin bahwa peristiwa lebih dari 25 tahun lalu itu merupakan satu hari bersejarah, dan hari bersejarah itu telah menuntun Pastor Chris untuk sekarang berkarya di tengah umat Siborongkor. Saya yakin masa kami di pendidikan dulu, kami tidak pernah berpikir bahwa sekali waktu akan terdampar di pinggiran Danau Toba ini, lalu melayani umat di sini, bahkan belajar bahasa dan budaya di sini, dan menjadi bagian dari umat setempat. Maka sungguh ini merupakan satu karunia penting
kami boleh berbagi kegembiraan, dan jika diperkenankan, saya ingin memanfaatkan waktu sedikit lama untuk membahasakan apa yang menjadi inti perayaan kita sore ini dan harapan-harapan kita yang kiranya akan menjadi alasan bagi jalan kita di masa depan. Kepada kita dalam bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan, ditampilkan dua tokoh yang sangat penting. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan tentang Musa, dan dalam bacaan Injil kita mendengar tentang Petrus. Nanti di bagian akhir saya akan tambahkan tentang Paulus dan Timotius sebagai tokoh pelengkap. Saya sengaja mengangkat dua tokoh penting ini, Moses atau Musa dan Petrus, dengan melihat dari kisah mereka yang kurang lebih paralel, yang sejajar, dan membahasakan dua tema penting, yakni panggilan dan perutusan. Keduanya dipanggil dari suatu situasi hidup untuk kemudian diberi tanggung jawab untuk melakukan satu hal besar yang mengubah sejarah manusia, berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dunia selama berabad-abad, termasuk kita yang sekarang ini berhimpun di tempat ini sesudah ribuan tahun. Yang pertama, panggilan. Di dalam kisah Musa dan Petrus, kedua tokoh ini sama-sama mengalami kebesaran Tuhan. Kepada Musa, Tuhan menampakkan diri dalam rupa semak yang bernyala, yang mengundang perhatian, sehingga Musa datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara Yesus tampil di depan Petrus sebagai seorang guru yang berkuasa, yang memanfaatkan perahu Petrus untuk mengajar jemaat di tepi pantai Danau Genesaret. Dua tampilan Tuhan yang berkuasa. Yang pertama, dalam rupa mujizat semak yang menyala, dan yang kedua dalam rupa diri Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa. Sama-sama menampilkan kehadiran Tuhan yang penuh kuasa, yang membuat tokoh-tokoh ini tunduk dan taat pada apa perintah yang ilahi. Moses yang hendak memeriksa tempat itu dilarang Tuhan, jangan menghampiri tempat ini karena tempat ini kudus, tanggalkanlah kasurmu. Sementara Petrus sesudah pengajaran itu selesai, mentaati perintah Yesus yang mengatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalanmu. Perintah-perintah ini ditaati dengan baik oleh tokoh-tokoh ini. Moses menutup wajahnya karena ia takut memandang Tuhan. Sementara Petrus menanggalkan logikanya sebagai nelayan yang berkata, telah sepanjang malam kami menebarkan jalan dan kami tidak menangkap seekor pun. Tetapi karena engkau memberi perintah, maka saya melakukannya juga. Nah, dari kisah ini sesungguhnya kita menyimpulkan apa artinya panggilan. Panggilan itu berarti bertemu dengan Tuhan yang berkuasa, lalu taat kepada apa kehendaknya, walaupun kehendak itu terasa janggal bagi pikiran manusia. Bagaimana Romo Kris bertemu dengan Tuhan, itu nanti biarkan dia yang berbicara dalam seri pengalamannya. Tapi taat pada kehendak Tuhan sudah kita buktikan dan kita lihat buktinya dengan setia menelusuri jalan imamat selama 25 tahun ini.
hingga boleh terus melayani Tuhan dan gerejanya. Dan saya harapkan banyak buah yang tumbuh, berkembang, dan menghibur serta membuatkan orang-orang dari pelayanannya. Maka kalau jika kita berbicara tentang panggilan ilahi bagi kita masing-masing, yang kita perlukan adalah kepekaan hati untuk melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Setiap kebaikan yang kita alami, setiap peneguhan yang kita peroleh, setiap pelayanan yang kita rasakan, bahkan setiap cercaan, setiap kritikan, setiap kata-kata umpatan yang paling pahit sekalipun, ketika diletakkan di dalam pemahaman tentang rencana ilahi, maka kita tetap boleh dan sanggup menemukan di sana Tuhan sedang berbicara. Lalu kita membuka hati untuk taat. Maka itulah kita menjadi murid atau umat Allah yang setia. Poin kedua, perutusan. Kepada Petrus dan kepada Moses, Tuhan memberikan perintah untuk menjalankan satu misi yang besar. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan Tuhan berkata kepada Musa, "Aku mengutusmu untuk menghadap Firaun dan menghantar umatku untuk keluar dari Mesir ke tanah terjanji." Oke, barangkali kita merasa pertemuan dengan Firaun Mesir adalah sebuah perjuangan yang besar. Tapi sesungguhnya perjuangan yang paling besar adalah menghantar umat Israel untuk keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun dan masuk ke dalam tanah terjanji. Sementara kepada Petrus Tuhan berkata, "Mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia." Penjala manusia? Apa artinya? Kedua perutusan ini jelas-jelas membuahkan sebuah pertanyaan. Tugas macam apa yang diberikan Tuhan? Karunia apa yang harus diwujudkan sehingga perintah Tuhan ini akan terlaksana? Dan daya-daya apa yang mereka miliki untuk menanggapi kehendak Tuhan? Kita mengetahui bahwa Moses maupun Petrus adalah pribadi yang terbatas. Tetapi mereka sama-sama memiliki keterbukaan pada Tuhan. Sehingga dengan daya yang diberikan oleh Tuhan, mereka sanggup menerima tugas yang terasa tidak logis ini. Tetapi dengan setia menuntun dan menjalaninya dan membuahkan hasil yang berlimpah ketika kerajaan Allah tegak dan menghimpun banyak bangsa untuk menjadi umatnya. Maka dalam perkara perutusan, kewajiban manusia adalah mentaati perintah itu dan menjalankannya dengan setia. Bagaimana Tuhan mewujudkannya? Kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan jalan dan memberikan daya-daya untuk bisa mewujudkannya. Maka di dalam menjalankan perutusan, kekuatan utama adalah iman. Keyakinan sepenuhnya bahwa jika Tuhan memanggil, Tuhan akan memberikan karunia yang memadai untuk melaksanakannya. Termasuk ketika kita meragukan, ketika kita mempertanyakan, bahkan mengingkari kehendak Tuhan. Musa mempertanyakan karunia Tuhan. Petrus bahkan mengingkari Tuhan. Tetapi pertobatan telah menuntun mereka untuk kembali ke jalan yang benar dan setia mengikuti jalan itu sampai akhir hayat. Di akhir hayat perjalanan keduanya kita menemukan muara yang tak terduga. Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah terjanji.
sementara Petrus mengikuti jejak gurunya dengan mati disalibkan sebagai martir yang memberikan benih kehidupan bagi gereja kudus. Maka terwujudlah pesan Tuhan, jika engkau mau menjadi muridku, engkau harus memikul salibmu dan mengikuti jejak langkahku. Nah, barangkali Pastor Chris di sini dia menghadapi banyak salib, mungkin juga kurang salib, tetapi salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan imamannya. Dan kadang-kadang sebagai imam kami memikul salib itu sendirian, tanpa dipahami oleh sesama imam, sesama biarawan-biarawati, sesama umat. Maka saya mengajakmu untuk melengkapi refleksi kita tentang panggilan dan perutusan ini dengan poin penting yang diangkat di dalam bacaan kedua, yakni menaikkan doa ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius pentingnya berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk pelayanan yang dilakukan. Maka kewajiban umat beriman bukan hanya membesarkan gereja dan jemaat yang diberikan Tuhan dalam himpunan umat Siborong-borong, tetapi juga mendoakan para imam. Pada kesempatan ini mendoakan Pastor Chris yang barangkali harus memikul salibnya sendirian, yang tidak dipahami dan tidak diketahui oleh sesama. Dalam 3 poin ini, memahami panggilan kita, menerima perutusan Tuhan, dan mendoakan kelangsungan karya pelayanan, hendaknya menjadi pesan yang kita bawa pulang masing-masing ke rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hadir pada kesempatan ini dalam satu nuansa atau satu semangat yang menggembirakan. Saya suka menggunakan sebagai sebuah karunia ketika Tuhan berdiri di atas Gunung Tabor berubah-ubah, lalu murid-muridnya ingin tetap tinggal di puncak gunung ini. Inilah kegembiraan. Tetapi Yesus mengatakan tidak, kita harus turun. Karena sesudah Gunung Tabor, tempat sukacita, ada 3 gunung lain yang harus dilewati sebelum mencapai kemuliaan. Apa itu? Bukit Zaitun, tempat Yesus berdoa, menyiapkan diri untuk menerima penderitaan salib. Yang kedua, Bukit Sion, ketika dia ditangkap dan dibawa ke depan jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat untuk diadili. Dan yang ketiga, Bukit Golgota, ketika Yesus disalibkan dan wafat. Siapa yang menyertai? Semua murid melarikan diri. Petrus bahkan menyangkalnya di depan para pemimpin umat. Tapi di bawah kaki salib berdiri Maria, Bunda Yesus, Maria Magdalena, sejumlah perempuan, dan Yohanes, murid yang dikasihi. Nah, saya mengajakmu untuk menjadi pribadi-pribadi. Jadilah seperti Bunda Maria, seperti Maria Magdalena, dan seperti Yohanes yang berdiri di kaki salib. Bukan mengambil salib itu, tetapi menderita dan memahami beratnya salib. Saya percaya, jika peranan ini betul-betul dijalankan oleh umat Siborong-borong, bagi Pastor Chris, Siborong-borong adalah surga yang menjadi kenyataan. Pastor Chris, selamat 25 tahun imaman, dan bagi segenap umat beriman, terima kasih untuk semua doa dan dukungan. Saya percaya inilah hadiah terbesar yang telah diberikan bagi pastor kita ini. Tuhan memberkati semua.
Bapak Ibu Saudara-saudari, telah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdiri menyampaikan doa penutup kita. Kita awali dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang mengelabukan kita, yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan bawah dari makamkan, yang turun ke tempat pengadilan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus dan para uskup, ya Allah Bapa yang Maha Baik, semoga dengan roh kebijaksanaan-Mu, Bapa Suci kami, Paus Fransiskus dan para uskup, mampu memimpin dan mengembalakan umat-Mu di seluruh dunia menuju kepenuhan iman yang sejati. Marilah kita mohon. Bagi Pastor Kristianus Kia Amin SPD yang merayakan pesta perak imamat, ya Allah Bapa yang penuh kasih, curahkanlah rahmat-Mu bagi Pastor Kristianus Kia Amin SPD, agar Amang Pastor senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugas pewartaan sabda dan pelayanan-pelayanan sakramen dengan setia demi kemuliaan nama-Mu serta kesejahteraan dan kebahagiaan banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penjasa, penerima serta keluarga besar Pastor Kristianus Kiai Amin SPD, ya Allah Bapa yang Maha Rahim, berkatilah para penjasa, penerima dan keluarga besar Pastor Kristianus Kiai Amin SPD. Semoga segala niat baik yang telah mereka berikan mendapatkan balasan istighfar dari Engkau. Dan bagi mereka yang telah meninggal, semoga Engkau memberikan tempat yang layak di surga. Marilah kita mohon. Bagi kami semua yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Allah yang baik, semoga Engkau selalu memberikan kami, memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam hidup kami dapat bermanfaat bagi diri kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada momen pesta perak 25 tahun Muhammad, saya bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami hamba-hamba di kedua paroki ini, paroki Santo Kristoforo Siborong dan paroki Santo Konrad Pasang di Huta. Semoga di tahun para
berpartisipasi ini. Roh-Mu senantiasa menggerakkan kami agar dengan talenta yang telah Engkau berikan bagi masing-masing kami berpartisipasi membangun kerajaan-Mu di kedua paroki menjadi rumah bersama. Marilah kita mohon. Mari kita sejenak menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon. Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, sudilah Engkau mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
penyembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami hamba-hamba membawa persembahan ke atas altar-Mu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkanlah hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. 391. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenam, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati padamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini.
bahwa pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Adalah misteri iman kita. Dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami yang disempurnakan olehnya menjadi persembahan bagimu, agar kami pantas mewariskan kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Buya Kudus, dan para martir yang hidayah, bersama Santo Adon Siansen, Yosef Kain Adebet, dan semua orang kudus yang selalu dan melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang bersiaran di bumi dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Sipayung, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya keluarga besar dari Pastor Kristia yang kami bahagiakan pada hari ini, yang telah pergi mendahului kami, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini.
kami berharap bisa dalam mereka nikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Amin.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Tuhan tolonglah, Tuhan pun bertanyalah selagi berjeri. Berapa lagi jauhnya labuhan abadi? Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolonglah, bagai batera di laut yang seram, di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bersahan berteduh. Tujuan akhir Tuhanlah, labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolong, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah, Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur berlimpah atas kasih yang tiada hentinya menyertai kami. Kami mohon, semoga peristiwa iman hari ini menjadi momentum bagi kami membaharui diri, agar panggilan yang Kau percayakan ini menjadi berkat bagi semua orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Horas Madita Salurna. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mewakili seluruh panitia misa syukur atau perayaan syukur Perak Imawat Pastor Chris mengucapkan terima kasih berlimpah pertama-tama untuk seluruh umat, baik paroki Siborong-borong maupun Lintong Nihuta, yang telah merelakan waktu, tenaga untuk hadir dan bergembira bersama saudara kami, gembala kita, Pastor Chris hari ini. Terima kasih atas segala sumbangsih dalam bentuk apapun, baik dana,
pikiran, suara dari anggota KOR dari Lintong Miuta dan dari stasi Sitabo yang bernyanyi baik hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih untuk sumbangsi Bapak Ibu sekalian, dan terutama kami ucapkan limpah terima kasih kepada para DPPH baik Paroki Lintong maupun Paroki Siborong-Borong atas kerjasama, atas komunikasi yang baik, sehingga perencanaan dan perayaan puncak hari ini saya yakin bisa berjalan baik seperti ini, semuanya karena pengorbanan dan kerjasama serta perhatian, terutama karena cinta Bapak Ibu sekalian terhadap gembala kita Pastor Chris. Pada tempat yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para romo, para pastor yang sudah meluangkan waktu, yang walaupun memang karena ada pertemuan, tetapi terutama menyempatkan diri merayakan syukur atas perak imamat Pastor Chris bersama seluruh umat dua paroki yang di bawah gembala Pastor Chris. Sekali lagi terima kasih berlimpah, dan untuk kita sekalian tidak salah kalau saya memperkenalkan para pastor yang hadir di hadapan kita saat ini. Mulai dari ujung paling kiri umat, Pastor Yonas, tolong berdiri. Pastor Yonas, beliau ini dari Batam, Bible Center Batam, pusat pelayanan kitab suci SPD di Batam. Lalu yang kedua yang tadi membaca Injil, Pastor Alex dari Paroki Martubung. Yang ketiga, Pastor Trisno, Pastor Paroki Tuhem Berua Nias. Yang berikut, Pastor Paroki tetangga kita, Paroki Lolok Sanggul, Pastor Etus. Lalu yang tadi berkhotbah, Pastor Aurel dari Batam. Beliau satu komunitas dengan Pastor Yonas, bersama-sama bertugas di pusat pelayanan kitab suci SPD di Batam, Bible Center. Lalu yang tengah perlu perkenalan? Lalu yang berikut, Pastor Martin Nule. Beliau selain di Kerasulan Skami Medan, KKI Medan, juga Pastor Paroki Martubung. Beliau adalah pimpinan kami di distrik ini, distrik Sumatera, rektor. Dan terutama doa kita semua supaya beliau lekas sembuh. Lalu Pastor Oktav Tarigan, beliau pastorkan di Tarutung, Jawa. Selamat bergabung, Pastor. Lalu Pastor Januarius, beliau dari tetangga kita, dari Dosa, Lolok Sanggul. Lalu kalau yang berpesta Kris pertama, lalu yang kedua ini Kris kedua, Pastor Kris Ratu. Beliau dari Paroki Santo Hilarius Batam. Lalu yang ini Pastor Aven Dakosta, pastorkan di Paroki Tuhem Berua Nias. Sekali lagi para pastor, terima kasih untuk semuanya, dan pengumuman untuk kita semua yang hadir di sini. Setelah perayaan Ekaristi, kita lanjutkan dengan acara resepsi, nanti dipandu oleh Suster Giovanni, dan mohon jangan dulu meninggalkan tempat ini. Kita bersuka cita bersama Pastor Chris.
Bukan soal banyaknya makanan yang kami siapkan, tetapi soal kebesaran dan ketulusan sukacita kita bersama Pastor Chris. Mari kita bergembira bersama. Tuhan bersamamu. Semoga menyinarkan wajahnya ke atas saudara-saudara dan berbelas kasih kepada saudara-saudara. Amin. Semoga Allah mengarahkan wajahnya kepada saudara-saudara dan menganugerahkan damai-nya kepada saudara-saudari. Dan semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, kita mewartakan Injil